Selamat pagi anak-anak, hari ini Ibu akan mengajarkan tentang satuan waktu. Satuan waktu, di materi sebelumnya kamu sudah mencatat bahwa satuan waktu ini terdiri dari jam, menit, dan detik. Ya, di mana 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Ya, ini rumusnya. Ini harus dihafal ya. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 jam 3600 detik. Kemudian kita masuk ke konversi satuan waktu. Kalau dibilang dia konversi berarti bagaimana cara mengubah jam ke menit, menit ke jam, atau menit ke detik ya. Jadi diubah satuan waktunya. Contohnya 2 jam berapa menit? 2 jam itu berapa menit? Tadi kan rumusnya 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti 2 dikali 60 sama dengan 120 menit. Satu contoh soal lagi ya. 4 jam berapa menit? Berarti 4 dikali 60 sama dengan 240 menit. Sekarang kita rubah menit ke detik. Contohnya ada soal seperti ini. 5 menit berapa detik? Perhatikan. 1 menit 60 detik. Berarti 5 dikali 60 sama dengan 300 detik. Paham ya? Satu soal lagi. 7 menit berapa detik? Berarti 7 dikali 60 sama dengan 420 detik. Sampai di sini paham ya? Kemudian, bagaimana dengan soal yang lain? Bagaimana dengan soal yang lain? Sebelumnya kamu sudah mengerjakan itu ya. Contohnya, 1 jam 15 menit berapa menit? Yang ditanya menit, ya kan? Padahal di sini ada satuan jam. Dirubah dulu. 1 jam 15 menit. 1 jam ini berapa menit? 1 dikali 60 menit sama dengan 60 menit. Nah, sedangkan ini sudah menit satuannya. Ya kan? Berarti 60 ditambah 15 berapa? 75 menit. Berarti 1 jam 15 menit sama dengan 75 menit. Paham ya? Kemudian, contoh lain. 2 jam 10 menit. Ya, berarti 2 jam ditambah 10 menit. Ya kan, yang ditanya menit. 2 jam ini dirubah dulu ke menit, ya kan? 2 dikali 60 sama dengan 120 ditambah 10 sama dengan 130 menit. Berarti 2 jam 10 menit sama dengan 130 menit. Sampai di sini paham ya? Paham.
Kemudian Ibu kasih satu contoh soal lagi. Kesatuan detik. 2 menit 10 detik. Berapa detik dia? Yang ditanya detik, tapi ada satuan menit di sini. 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti 2 dikali 60 sama dengan 120 ditambah ini ya 10 sama dengan 130 detik. Berarti 2 menit 10 detik sama dengan 130 detik. Paham ya? Oke. Kemudian contoh soal yang lain. Ya, contoh soal yang lain. Bagaimana kalau ada penjumlahan satuan waktu? Contoh. 1 jam 15 menit ditambah 2 jam 20 menit sama dengan titik-titik jam, titik-titik menit. Bagaimana cara mengerjakannya? Dia sama dengan penjumlahan ya. Penjumlahan susun ke bawah. Setarakan jam dengan jam, menit dengan menit. Tulis seperti ini. 1 jam 15 menit, 2 jam 20 menit. Dijumlahkan ya. Ini satuannya menit ya. 5 3, ini satuannya jam. 1 ditambah 2 3 ya. Berarti 1 jam 15 menit ditambah 2 jam 20 menit itu sama dengan, kalau dijumlahkan, 3 jam 35 menit. Paham ya? Disetarakan ya, jam ke jam, menit ke menit, kemudian dijumlahkan. Nah, kalau pengurangan bagaimana, Bu? Perhatikan. Kalau pengurangan bagaimana? Misalnya ada soal seperti ini. 4 jam 40 menit dikurang 3 jam 10 menit sama dengan berapa jam lebih berapa menit ya. Berapa jam lebih berapa menit. Sama seperti penjumlahan. Tulis 4 jam 40 menit 3 jam berapa? 10 menit. Dikurangkan. Satuannya sama kan? Satuannya menit. Kemudian 4 kurang 1 3 jam, 4 kurang 3 1. Berarti 4 jam 40 menit dikurang 3 jam 10 menit, hasilnya 1 jam 30 menit. Paham ya? Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, satu lagi, Ibu lupa. Misalnya kalau soalnya ratusan, bagaimana cara menghitungnya? Contohnya 180 menit itu berapa jam? Karena ada soal seperti ini ya. Sebelumnya ada 2 cara. Kamu itu harus hafal. 1 jam itu 60 menit. Harus dihafal ya, luar kepala. 2 jam berarti 120 menit.
3 jam 180 menit. 4 jam 240 menit. 5 jam berapa? 300 menit. Nah, nanti kalau ujian ada soal seperti ini. 180 menit berapa jam? Kamu lihat tabelnya. 180 menit. Berarti 3 jam. Bisa seperti ini. 180 dibagi 60 sama dengan 3. Berarti 180 menit sama dengan 3 jam. Bisa juga dengan cara seperti ini. Kalau misalnya kamu belum bisa terlalu pintar pembagian, dikurangkan ya. 180 dikurang 60. Masih ada sisa? Masih ya. 180 dikurang 60 ya. Kemudian dikurang 60 ya. 180 dikurang 60 berapa? 120 ya kan? 120 dikurang 60 sama dengan 60. Masih ada sisa? Masih. Dikurang lagi 60 sama dengan kosong. 60 dikurang 60 ya kan? Nah, perhatikan. Jadi setiap pengurangan ini setara dengan 1 jam. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Paham ya? Jadi kalau dia dikurang 60 setara dengan 1 jam. Berarti 180 menit sama dengan 3 jam. Oke, biar jangan bingung. Contohnya seperti ini. 200 menit. Ya. 200 menit itu berapa jam? Ya kan? Cara yang pertama, 200 menit. Dari tabel ini, perhatikan mana yang mendekati angka 200. Mana yang mendekati angka 200? Ini kan, kalau ini dia sudah melewati, tapi ini mendekati 180 menit, 3 jam, ya kan? 180 menit, 3 jam. Sorry ya, misalnya contoh soalnya gini. Jam, menit, itu ya, ibu salah, maaf. Tadi mendekati 3 jam. 3 jam. Nah, 3 jam itu kan masih 180. Dikurangkan 200 dikurang 180. Sisa 20. Berarti 3 jam 20 menit. Seperti itu ya. Mana angka yang mendekati 200 menit? Atau contohnya seperti ini bisa juga. Seperti yang ibu buat. 200 menit itu berapa jam lebih berapa menit? 200 dikurang 60 berapa? 140. 140 masih bisa dikurangi 60. Bisa berapa? 80. 80 masih bisa dikurangi 60? Bisa. Berapa? 20. Ya. Perhatikan. Tadi ibu bilang 60 ini itu sama dengan 1 jam. Hitung. 1, 2, 3. 3 kan? Tapi dia lebih 20 menit. Ya. 3 jam. Berarti 200 menit itu sama dengan 3 jam lebih 20 menit. Seperti itu ya. Kalau misalnya nanti di ujian ada soal seperti ini. Bisa kamu lihat tabelnya mana angka yang mendekati. Bisa juga dengan cara dikurangkan. Kalau misalnya dia lebih, berarti dia masuk ke menit. Sedangkan angka 60 ini dianggap dengan 1 jam. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, nanti saya kasih soal, kamu bisa kerjakan di rumah. Kemudian tugasnya kamu
kirim ke ibu. Oke, terima kasih. Selamat pagi.